Swallowed Star Chapter 156-158 Bahasa Indonesia. Bab 156. Ini adalah kristal berbentuk oval yang sebesar kepalan tangan. Di dalam kristal itu mengalir beberapa benda hijau dengan sedikit sentuhan emas di dalamnya. Hanya dengan melihatnya akan menggerakkan hati seseorang. 10.000 tahun hati Willow. Luo Feng sedikit tersenyum saat dia dengan cepat memasukkan hati Willow 10.000 tahun ke dalam saku seragam pertempurannya. Liao, kamu tidak akan lolos, Luo Feng tertawa keras. Ledakan. Suara ledakan sonik naik. Dan Luo Feng menyerang dengan kecepatan luar biasa menuju tempat Liao mendarat. Sampai sekarang, kecepatan maksimum Luo Feng sekitar 500 meter per detik. Begitu dia menambahkan kekuatan spiritualnya yang berada di puncak level Wargot, kecepatan Luo Feng bisa mencapai hingga 700 meter per detik. Di kejauhan, Liao, Katalan, Keita, dan Ethan berlari seperti orang gila. Luo Feng itu mengejar kita. Wajah Katalan berubah. Luo Feng. Liao sangat menyesal. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Luo Feng yang bisa dia remas seperti semut di masa lalu akan tumbuh ke titik seperti itu dengan begitu cepat. Liao buru-buru berkata sambil berlari. Katalan, kita berempat bisa bekerja sama dan menyingkirkan Luo Feng ini. Maaf. Katalan sedikit tersenyum dan kemudian memberi isyarat dengan matanya ke arah Keita dan Ethan. Mereka bertiga telah melalui entah berapa banyak pertempuran bersama. Jadi tentu saja mereka mengerti apa arti Katalan. Suara mendesing. Phantom Demon Katalan. Blood Shadow Ethan, dan Great Bear Keita. Ketiga petarung tangguh ini berbelok tajam ke kiri pada waktu yang hampir sama saat mereka berlari menjauh. Mereka berpisah dengan Liao dalam sekejap. Ingatlah bahwa kecepatan mereka lebih dari 600 meter per detik. Jadi pada saat Liao bahkan bereaksi, jarak antara mereka sudah lebih dari 500 hingga 600 meter. Dan Luo Feng sudah datang. Sekelompok idiot. Liao mengutuk dalam hatinya. Dan Luo Feng mendekat dengan sangat cepat. Ini Luo Feng. Kecepatan Luo Feng ini sebenarnya sedikit lebih cepat dariku. Liao berduka sambil mengatupkan giginya. Katalan dan yang lainnya mulai melambat setelah berpisah dengan Liao. Fiu. Katalan menghela nafas lega. Luo Feng benar-benar mengejar Liao dan bukan kami. Katalan melihat ke belakangnya dan berbicara dalam bahasa Inggris. Kekuatan spiritualnya berusaha melepaskan diri hingga jarak 150 meter dan tidak menemukan apapun. Blood Shadow Ethan mencibir di samping. Liao yang mencarinya. Ledakan sonik di malam yang sunyi sangat jelas terlihat. Katalan. Kenapa kita tidak membantu Liao? Cemberut Great Bear Keita. Bantu dia. Mengapa kita membantunya? Ejek Katalan. Setelah itu, dia menjadi serius. Keita. Bahkan jika kita ingin membantunya, kita tidak bisa. Kamu perlu memahami bahwa Luo Feng jelas merupakan seorang pembaca roh di puncak level Wargot tingkat lanjut. Keberadaan yang tak terkalahkan di level Wargot tingkat lanjut. Great Bear Keita dan Blood Shadow Ethan memandang Katalan dengan heran. Ethan tidak bisa membantu tetapi mengatakan, Katalan, bahkan kamu bukan lawannya. Untuk serangan hantu saya, seorang pembaca roh hanya perlu sedikit mendorong lembing saya ke samping dengan kekuatan spiritualnya, sehingga mematahkan gerakan itu. Sedangkan untuk mata hantu saya, ini adalah jenis serangan yang menggunakan kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual Luo Feng lebih kuat dariku. Jadi aku tidak hanya tidak akan bisa melukainya, aku malah akan melukai diriku sendiri. Wajah Katalan tidak terlihat bagus. Lalu apakah kita bekerja sama? Mengikuti Great Bear Keita. Ya. Mari kita semua melakukannya. Tatapan Ethan menjadi dingin. Melawan pembaca roh. Angka tidak berarti apa-apa. Katalan sedikit menggelengkan kepalanya. Aku sudah memastikan bahwa Luo Feng ini adalah pembaca roh di puncak level Wargot tingkat lanjut. Jangan main-main dengannya di masa depan. Oke. Keita dan Ethan sedikit mengangguk. Mari kita gunakan waktu kita untuk mendapatkan lebih banyak roh alam dan kemudian pergi dengan jet tempur kita. Kata Katalan pelan. Ingat, kita tidak harus berjalan terlalu cepat. Jangan membuat terlalu banyak suara. Atau Luo Feng mungkin datang setelah mendengar kita. Keita dan Ethan mengangguk dengan serius. Katalan menghela nafas. Wargot tak terkalahkan lainnya telah muncul di lingkaran Wargot.
Wargot yang tak terkalahkan adalah gelar khusus yang diberikan kepada petarung yang kuat di lingkaran Wargot. Posisi Katalan dalam lingkaran Wargot sangat tinggi, jauh lebih tinggi daripada Liao. Namun, dia belum menerima gelar Wargot tak terkalahkan. Dan meskipun burung bangkai Liao memiliki seperangkat dewa hitam, itu hanya bagus untuk bertahan. Jika kekuatan serangan Anda kurang, Anda tidak memiliki hak untuk dinamai Wargot tak terkalahkan. Tanaman hancur di tempat yang dilewati Liao, yang sedang berlari secepat yang dia bisa. Melarikan diri, hanya ada satu kata di benak Liao. Kabur, sejak dia menderita serangan 6 pisau lempar Luo Feng. Liao jelas dari jarak antara dia dan Luo Feng. Bahkan Phantom Demon Katalan lari dari Luo Feng. Jadi apa yang bisa dilakukan Liao selain lari? Liao, tubuh Luo Feng seperti Fata Morgana dan matanya seperti kilat. Mati. 6 lampu hitam langsung ditembakkan dari Luo Feng dan terbang jauh lebih cepat dari kecepatan lari Luo Feng dan Liao. Keenam lampu hitam ini langsung menutupi jarak di antara mereka, yang kurang dari 50 meter. Bahkan sebelum Liao sempat menghindar, 6 pisau lempar menabraknya. Setiap pisau lempar seperti gunung kecil. Setiap pisau lempar memiliki kekuatan menusuk yang luar biasa. Selaput hitam di tubuh Liao sedikit tenggelam, tetapi tidak tertusuk oleh pisau lempar. Namun, kekuatan dampak yang mengerikan dari 6 pisau lempar tidak bisa dianggap enteng. Liao terlempar tapi dengan sigap mulai berlari lagi. Dia benar-benar menggunakan kekuatan benturan ini untuk meningkatkan jarak antara dia dan Luo Feng. Apa yang sedang terjadi? Melihat bagaimana jarak di antara mereka semakin meningkat, wajah Luo Feng berubah. Pertama kali aku menyerangnya. Ini adalah ketiga kalinya. 3 serangan. Bagaimana Liao ini tidak mati? Atau setidaknya di tanah dari luka-lukanya. 6 pisau lempar. Masing-masing dengan kekuatan tumbukan lebih dari 500.000 kilogram. 6 pisau lempar. Total lebih dari 3 juta kilogram. Dan dia menyerang Liao dengan kekuatan mengerikan ini 3 kali. Bahkan Wargot terkuat pun akan berubah menjadi tumpukan daging setelah dipukul dengan kekuatan seperti itu 3 kali. Namun, burung bangkai Liao masih berlari secepat yang dia bisa. Kecepatannya bahkan tidak turun sedikit pun. Mungkinkah? Mungkinkah karena set Dewa Hitamnya? Apakah Dewa Hitam set sehebat itu? Luo Feng mengerutkan kening. Syukurlah aku telah menetapkan Dewa Hitamku. Atau aku pasti sudah mati. Sedikit darah bisa terlihat di sisi mulut Liao saat dia berlari secepat mungkin. Namun, tubuhnya yang kuat pulih dengan cepat. Liao hanya membutuhkan sedikit waktu untuk memulihkan sebagian besar luka yang dia terima dari serangan Luo Feng. Jadi sampai sekarang, Liao hanya memuntahkan sedikit darah. Kemampuan pertahanan set Dewa Hitam luar biasa. Tidak heran bahkan monster tingkat kaisar tidak dapat menembusnya dan hanya dapat mengandalkan dampak, pikir Liao pada dirinya sendiri. Set Dewa Hitam sangat misterius. Bahannya sangat kuat. Ketangguhannya berarti bahwa tidak peduli seberapa tajam senjata itu tidak akan pernah bisa menembusnya. Dan bukan hanya ini. Kekuatan benturan apapun, setelah ditransfer melalui set Dewa Hitam, akan melemah hingga 90%. Dengan kata lain, setelah melalui set Dewa Hitam, hanya 300.000 kilogram dari 3 juta kilogram asli yang benar-benar mengenai tubuh Liao. Dan 300.000 kilogram ini tersebar di seluruh tubuh Liao. Jika kekuatan tumbukan 300.000 kilogram difokuskan pada satu tempat, itu akan sangat melukai Wargot tingkat lanjut. Tapi begitu itu menyebar ke seluruh tubuh, maka Liao tidak peduli lagi. Ada pepatah. Selain keberadaan yang melampaui level Wargot, monster level Kaisar, dan meriam laser, tidak ada yang bisa membunuh Wargot yang mengenakan set Dewa Hitam. Ini memuji kemampuan pertahanan ajaib dari set Dewa Hitam. Tentu saja, ada beberapa hal yang berlebihan di sini. Contohnya, Liao hampir mati saat dia terjebak di bawah danau karena dia tidak bisa bernapas. Kesimpulannya, kemampuan pertahanan set Dewa Hitam luar biasa. 6 pisau lempar mengenai Liao sekali lagi. Kali ini, Liao tidak menggunakan kekuatan tumbukan untuk berlari dalam garis lurus, melainkan menggunakannya untuk berbelok tajam. Dan Luo Feng yang telah mengejar beberapa lama, mengira Liao akan terus berlari dalam garis lurus. Jadi dia terus menyerang ke depan.
Pada saat dia kembali, jarak antara mereka berdua telah melampaui jangkauan kekuatan spiritual Luo Feng karena kecepatan luar biasa mereka. Luo Feng marah. Tapi Luo Feng jelas. Dia mendaratkan 6 pukulan pada Liao tapi tidak bisa membunuhnya. Kelompok Dewa Hitam ini sungguh luar biasa. Meskipun aku bisa mengalahkan Liao ini, membunuhnya adalah masalah, pikir Luo Feng dalam hati. Aku akan membuat jaring saat aku kembali. Jaring kelas SS. Aku akan menggunakan kekuatan spiritualku untuk mengontrol jaring dan menangkap Liao ini. Jika aku tidak bisa membunuhnya, maka aku akan mengikatnya. Jika itu terjadi, aku tidak akan memberinya makanan atau minuman apapun. Aku bahkan akan melemparkannya ke air dan membunuhnya seperti itu, pikir Luo Feng pada dirinya sendiri. Tidak ada jalan lain. Dia hanya bisa mengandalkan metode sederhana ini. Ikat dia dan buat dia kelaparan sampai mati atau mati lemas. Adapun membunuh Wargot dengan Dewa Hitam yang diatur di depan. Bahkan Luo Feng tidak dapat melakukan itu kecuali mereka melepas set Dewa Hitam mereka. Liao ini benar-benar licik. Tidak mengeluarkan suara sama sekali. Luo Feng mendengarkan dengan cermat dan mencoba mencari jejaknya melalui suara. Suara mendesing. Luo Feng melompat ke udara dan melangkah ke perisainya. Ia langsung terbang hingga ketinggian 100 hingga 200 meter. Dia melihat ke bawah dari atas dan menyebarkan kekuatan spiritualnya sambil mendengarkan dengan seksama. Ledakan. Suara lemah terdengar dari jauh. Ada suara. Mata Luo Feng berkedip dan dengan pikiran langsung terbang ke sana. Dia menggambar busur saat dia mendarat. Pada saat ini, Phantom Demon Katalan, Great Bear Keita, dan Blood Shadow Ethan saat ini mengelilingi dua gulma kuning keemasan saat mereka dengan cepat menggali tanah di bawahnya. Hei, apa yang kalian lakukan? Suara Luo Feng. Wajah Phantom Demon Katalan dan yang lainnya berubah. Mereka menoleh. Luo Feng yang berdiri di perisainya perlahan turun saat dia tersenyum pada Katalan dan yang lainnya. Phantom Demon Katalan dan yang lainnya mengutuk dalam hati mereka. Bukankah Luo Feng ini seharusnya mengejar Liao itu? Bahkan jika mereka mengeluarkan suara, mereka seharusnya tidak menarik Luo Feng. Mereka tidak ingin bersuara sama sekali. Tetapi bagaimana mungkin Anda tidak bersuara saat bertarung dengan roh alam? Pergilah, teriak Katalan. Mereka bertiga langsung lari. Liao itu memiliki set Dewa Hitam. Jadi aku tidak bisa menyerang kura-kura dengan kepala terselip di dalamnya. Dua dari kalian bertiga memiliki set Dewa Hitam. Tapi bagaimanapun, salah satu dari kalian. Tatapan Luo Feng terkunci pada orang buas yang buas itu. Beruang besar Keita dan tersenyum. Suara mendesing. Dia langsung mengejar beruang besar Keita. Bab 157. Luo Feng. Luo Feng, Keita yang besar dan buas berteriak dalam aksen China-nya. Suara mendesing. Luo Feng juga berhenti karena terkejut saat dia berdiri di sampingnya. Dia memandang beruang besar Keita yang terkenal ini dengan penuh minat. Kamu tidak akan lari. Beruang besar Keita tertawa tak berdaya saat dia berkata dalam aksen China-nya. Luo Feng, kekuatanku tidak sebanding dengan milikmu. Aku mengaku kalah. Aku bersedia memberikan semua roh alam untukmu. Hehehe. Luo Feng tersenyum karena terkejut. Keita beruang besar ini sungguh menarik. Tapi beruang besar Keita tertawa getir di dalam. Ketika dia berbicara dengan Phantom Demon Katalan, dia mengetahui bahwa Luo Feng sudah menjadi pembaca roh di puncak level Wargot tingkat lanjut. Seorang pejuang yang layak mendapatkan gelar Wargot tak terkalahkan. Seorang petarung di level ini dapat mengguncang petinggi di area manapun hanya dengan satu kata. Dan jika dia ingin membunuh Keita, 6 pisau lempar dapat langsung meledakkan Great Bear Keita menjadi bubur. Keita tidak memiliki set Dewa Hitam. Bagus. Aku tahu kamu memiliki 2 roh alam di tasmu. Serahkan mereka. Tersenyum Luo Feng. Aku tidak akan membunuhmu. Oke. Keita beruang besar tidak terkejut karena Luo Feng tahu berapa banyak roh alam yang dia miliki. Dengan kekuatan spiritualnya, mungkinkah Luo Feng tidak tahu harta apa yang dimiliki Great Bear Keita? Tangkap. Beruang besar Keita mengeluarkan 2000 tahun hati Willow dan langsung melemparkannya ke arah Luo Feng. Bagus. Luo Feng tersenyum saat kekuatan spiritualnya membungkus kedua hati 1000 tahun Willow dan menempatkannya di sebelah hati Willow yang berumur 10.000 tahun di saku seragam pertempurannya.
Beruang besar Keita sedikit tersenyum. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Jika kamu pernah pergi ke Eropa dan membutuhkan sesuatu, kamu bisa datang mencariku. Lebih baik kita minum lain kali di Istana Wargots ruang virtual. Setelah mengatakan itu, Great Bear Keita dengan cepat pergi. Cukup bergairah bukan? Luo Feng tertawa. Istana Wargots di ruang virtual. Luo Feng tahu bahwa siapapun dengan gelar Wargot di bumi dapat bergabung dengan Istana Wargots. Istana Wargots ini dibangun oleh para pejuang seperti Hong dan Dewa Petir saat itu. Sekarang dia mengetahui bahwa Istana Wargots sebenarnya ada di ruang virtual. Keita yang bijaksana menyerahkan kedua hati 1000 tahun Willow yang dimilikinya. Jadi Luo Feng sedang dalam suasana hati yang cukup baik. Di atas pulau berkabut, Luo Feng berdiri di perisainya di ketinggian 200 meter di langit saat dia melihat ke bawah ke seluruh pulau berkabut. Pada saat yang sama, kekuatan spiritualnya meluas dan mencoba menemukan Liao. Liao ini pasti bisa bersembunyi dengan hati-hati. Dia tidak mengeluarkan suara sama sekali. Kekuatan spiritualku juga tidak bisa menemukannya. Luo Feng mengerutkan kening saat dia berdiri di perisainya. Wajahnya tidak berdaya. Mendadak, Luo Feng membalikkan kepalanya. Di kejauhan, cahaya merah menyala dengan cepat terbang dari cakrawala. Seolah-olah itu adalah asteroid. Di malam yang gelap, lampu merah yang menyala-nyala ini cukup mencolok. Suara mendesing. Lampu merah menyala berhenti di depan Luo Feng. Dan ternyata itu adalah pria kulit putih dengan rambut coklat keriting dalam set seragam pertempuran. Sementara pria kulit putih ini melayang di udara. Udara di sekitarnya tampak berputar. Sedikit api menyala di tubuhnya. Pria yang terbakar itu memandang Luo Feng dan berbicara dalam bahasa Inggris. Siapa kamu? Luo Feng kaget. Api di tubuhnya. Penerbangan. Ini jelas merupakan eksistensi yang melampaui level Wargot. Saya Luo Feng. Dari dojo batas. Luo Feng berdiri di atas perisainya dan sedikit membungkuk di udara untuk menunjukkan rasa hormatnya. Luo Feng. Pria yang terbakar ini sedikit mengangguk dan kemudian dengan ganas berteriak. Katalan. Kalian berempat keluar. Suaranya yang kuat dengan cepat menyebar ke seluruh pulau. Suara mendesing. Sekelompok ledakan sonik segera terdengar di seluruh pulau berkabut. Segera, kekuatan spiritual Luo Feng menemukan 4 orang yang berkumpul di bawah. Phantom Demon Katalan, Vulture Liao, Blood Shadow Ethan, dan Great Bear Keita. Perwakilan FAR, 4 orang di bawah dengan hormat memberi salam. Phantom Demon Katalan dan yang lainnya melihat ke arah petarung yang dilapisi api di langit malam dan terkejut. Tepat setelah Luo Feng mencuri hati Willow 1000 tahun. Phantom Demon Katalan segera menghubungi gurunya. Gurunya menghubungi keberadaan yang melampaui level Wargot. Tapi siapa sangka bahwa seseorang akan datang begitu cepat. Saya kebetulan sedang melatih diri saya sendiri di benua Australia. Tepat ketika guru Anda menghubungi saya bergegas ke sini secepat mungkin. Perwakilan FAR yang diselimuti api tersenyum sambil berkata, bagaimana semangat alammu panen? Representatif FAR, Liao berteriak dalam bahasa Inggris. Hati Willow 10.000 tahun paling berharga yang kami temukan telah dicuri oleh Luo Feng ini. Dia juga mencuri hati Willow 3.000 tahun. Di malam hari, wajah Luo Feng sedikit berubah saat dia melayang di udara. Perwakilan FAR melihat ke arah Luo Feng dan matanya menjadi dingin. Serahkan 10.000 tahun hati Willow dan 3.000 tahun hati Willow. Suara mendesing. Luo Feng berbalik dan lari. Mau lari. Perwakilan FAR langsung berubah menjadi lampu merah yang mengalir saat dia mengejarnya. Meskipun perwakilan FAR adalah eksistensi yang melampaui level Wargot, semua Wargot dan eksistensi yang melebihi level Wargot adalah anggota Palace of Wargots. Ada aturan di Istana Wargots. Salah satu aturannya adalah, kecuali mereka memiliki alasan yang cukup bagus, keberadaan yang melebihi level Wargot tidak diizinkan untuk membunuh Wargot. Selanjutnya, Luo Feng berasal dari Dojo of Limits. Keberadaan yang melebihi level Wargot di seluruh dunia tidak akan mudah mengacaukan Dojo of Limits. Meskipun dia tidak akan membunuh siapapun, perwakilan FAR pasti perlu mengambil hati Willow 10.000 tahun. Wajah perwakilan FAR yang berubah menjadi api, tiba-tiba berubah saat dia berakselerasi. Namun, jarak antara dia dan Luo Feng tidak memendek, tetapi malah memanjang.
Seperti yang saya pikirkan, Luo Feng tidak bisa menahan senyum saat dia dengan cepat terbang ke depan dan menoleh ke belakang. Kecepatan terbang perwakilan Far ini tidak secepat milikku. Ketika dia terbang ke sini sekarang, aku merasa bahwa kecepatan terbangnya sekitar setengah dari kecepatan maksimumku. Dan sekarang, tampaknya bahkan saat dia mengerahkan seluruh kemampuannya, dia masih lebih lambat dariku sedikit. Ledakan. Perwakilan Far yang tubuhnya dikelilingi oleh api dengan cepat turun ke pulau berkabut. Liao dan yang lainnya terkejut. Sepertinya perwakilan Far tidak dapat menangkap Luo Feng. Buruan kita akan berpencar dan mencari arwah alam. Kalau tidak bisa menghadapi sesuatu, segera hubungi saya. Teriak perwakilan Far. Iya, Katalan dan yang lainnya segera berlari ke kedalaman pulau berkabut. Saat berlari, Liao tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Katalan, kenapa perwakilan Far tidak bisa mengejar Luo Feng? Keberadaan yang melampaui level Wargot jauh lebih kuat daripada Wargot. Kata Katalan dengan rendah. Namun di udara, mereka tidak punya tempat untuk menggunakan kekuatan mereka. Jika mereka berlari di tanah, mereka sangat cepat. Adapun untuk terbang, meskipun makhluk yang melebihi level Wargot bisa terbang, kecepatan terbang mereka jauh lebih lambat daripada kecepatan mereka di darat. Liao, Keita, dan Ethan menyadari. Kembali ketika Luo Feng mencuri hati Willow 1000 tahun pertama, Katalan telah mengatakan, bahkan keberadaan yang melebihi level Wargot tidak akan mengejar pembaca roh level Wargot level lanjut di bawah tanah. Memang, eksistensi yang melampaui level Wargot sangatlah kuat. Tapi masuk akal, jika mereka berada di darat, mereka bisa menangkap Luo Feng dalam sekejap. Tapi di udara, kaki mereka yang kuat tidak memiliki apa-apa untuk dijalankan. Jadi mereka hanya dapat mengandalkan kemampuan khusus mereka untuk terbang. Meskipun mereka terbang dengan cepat, bahkan lebih cepat dari beberapa pembaca roh, mereka masih lebih lambat dari pembaca roh di puncak level Wargot lanjutan. Luo Feng berbalik dan melayang di ketinggian 300 hingga 400 meter di atas pulau berkabut. Kekuatan spiritualnya menyebar. Ledakan. Udara tiba-tiba bergetar dan cahaya merah keunguan berhenti di udara di atas Luo Feng dalam sekejap mata. Itu memang jet tempur segitiga berwarna merah keunguan. Dari segi tampilan, jet tempur segitiga yang ramping ini hampir sama dengan yang dikendarai Hong terakhir kali. Hanya warnanya yang berbeda. Palka terbuka secara otomatis. Dua bayangan terbang keluar dan palka jet tempur secara otomatis menutup saat melayang di udara. Jet tempur Dojo of Limits. Wajah Luo Feng menunjukkan kegembiraan. Kamu Luo Feng. Kedua bayangan itu melayang di samping Luo Feng. Salah satunya memiliki rambut panjang tergerai dan selalu tersenyum. Dia memberikan perasaan angin sepoi-sepoi yang menenangkan. Adapun pria yang melayang di sampingnya, dia sedingin es dan stabil seperti gunung. Dia memakai topeng emas. Luo Feng menyapa kedua penyelidik. Luo Feng membungkuk. Bagaimana kabarnya di bawah sana? Tanya penyidik Liu. Luo Feng menjawab. Penyelidik. Salah satu keberadaan yang melampaui level Wargot dari aliansi Hari Perwakilan Far. Baru saja tiba beberapa menit yang lalu. Adapun hati pohon Willow. Ada 9.000 tahun hati Willow dan 10.000 hati Willow. 6 dari 1.000 tahun hati Willow ada dalam kepemilikan mereka. Saya mengkonsumsi 1.000 tahun hati Willow sebelumnya dan mengambil 2.000 tahun hati Willow dan 10.000 tahun hati Willow. Penyelidik Liu tersenyum saat dia sedikit mengangguk. 10.000 tahun hati Willow. Tidak buruk. Ledakan. Pada saat ini, cahaya merah yang mengalir mendekat dari bawah. Itu memang mewakili Far. Perwakilan Far memandang penyidik Liu. Ketika dia melihat pria bertopeng emas di samping, dia mengeluarkan ekspresi terkejut. Perwakilan Far, semua roh alam di pulau berkabut ini akan pergi ke Dojo of Limits. Anda tidak keberatan, kata penyidik Liu dengan tenang. Nyala api di tubuh Far meledak dengan ganas saat dia berteriak dengan marah. Penyelidik Liu, jangan melewati batas. Kami menemukan pulau berkabut ini dulu. Kalian tidak menemukannya lebih dulu. Saya menemukannya. Potong Luo Feng. Anda dapat meminta Katalan, Liao, dan yang lainnya untuk mengkonfirmasi. Memang, Luo Feng sebenarnya adalah orang pertama yang datang ke pulau berkabut ini. Setelah itu,
dia dengan sengaja menyalakan jam tangan komunikasi taktisnya untuk memikat Liao ke sini. Jika Liao tidak datang, maka Luo Feng tidak akan mengenali harta karun itu. Hahaha. Dengar itu, penyelidik Liu yang tersenyum. Pihak kami yang pertama menemukannya. Perwakilan Far mencibir. Tidak ada yang memiliki pulau berkabut ini. Mengapa kami menyerahkannya ke Dojo of Limitsmu? Jika kalian tidak semua berbicara, maka mari perebutkan mereka dengan adil. Siapapun yang menemukan roh alam, akan menyimpannya. Penyelidik Liu tersenyum pada perwakilan Far ketika dia mendengar ini. Dia terdiam beberapa saat dan kemudian mengangguk. Saya terima. Bab 158. Perwakilan Far membeku. Luo Feng juga terkejut. Perlu diingat bahwa seluruh pulau berkabut ini penuh dengan kabut dan jarak pandang rendah di sini. Dan untuk hal-hal seperti roh alam, ada saat-saat di mana akan sulit untuk mengenalinya meskipun itu ada tepat di depan Anda. Siapapun yang menemukan lebih banyak dapat menyimpan lebih banyak. Mengapa penyidik Liu ini menerima kondisi seperti itu? Terserah Anda. Penyelidik Liu melihat ke arah pria bertopeng emas itu. Oke. Pria bertopeng emas itu sedikit mengangguk. Suara mendesing. Dia terbang di kejauhan dan melayang di atas pulau berkabut. Setelah itu, pria bertopeng emas misterius itu mengulurkan kedua tangannya dan menutup matanya. Kekuatan khusus tanpa bentuk menyebar ke segala arah dengan dia di tengah. Seolah radar memancarkan gelombang radio. Proses ini berlangsung sekitar 5 hingga 6 detik. Suara mendesing. Seperti sambaran petir. Pria bertopeng emas misterius itu langsung terbang ke pulau berkabut. Adegan ini mengejutkan Luo Feng dan perwakilan Far yang masih di udara. Biasanya, mencari roh alam dengan semua kabut ini adalah tugas yang sangat sulit. Jika roh alam tidak menyerang, maka mereka akan sulit dikenali bahkan jika mereka berada tepat di depan Anda. Jadi tidak banyak keuntungan bagi keberadaan yang melebihi level Wargot dalam mencari roh alam. Tapi kenapa? Apakah penyelidik Liu tampak begitu percaya diri membiarkan pria misterius bertopeng emas ini mengambil tindakan? Perwakilan Far, temani aku di sini. Akan lebih mudah bagimu dan akan lebih mudah bagiku. Penyidik Liu meliriknya. Perwakilan Far hanya mencibir saat dia terus melayang di udara. Perwakilan Far tidak memiliki metode khusus untuk membantunya mencari roh alam. Jadi akan lebih baik baginya untuk tetap di sini dan menahan penyidik Liu bersamanya. Mendadak, 4 bayangan berlomba di bawah dan salah satunya bahkan melayang ke udara. Luo Feng mengamati dengan cermat dan melihat bahwa orang yang terbang memang Pantom Demon Katalan. Sebuah lampu hitam menjalar di bawah kaki Katalan dan tampak berbentuk seperti pedal. Kaki Pantom Demon Katalan menginjak pedal hitam itu saat dia melayang di udara. Perwakilan Far. Perwakilan Far. Katalan berkata dengan marah dan pasrah. Kami sedang menggali roh alam yang tidak diketahui. Tetapi roh itu dicuri tepat pada saat yang paling penting. Lawannya terlalu cepat dan kuat. Mungkin keberadaannya melebihi level Wargot. Jadi kami berempat tidak bisa melawan sama sekali. Wajah perwakilan Far berubah ketika dia mendengar ini. Adapun arwah alam yang ditemukan Liao tadi, sudah diambil pada saat kami tiba. Teriak Katalan lagi. Hahaha. Penyidik Liu tertawa keras saat mendengar ini. Wajah perwakilan Far berubah menjadi hijau ketika dia mendengar ini. Dan Luo Feng benar-benar terperangah. Sial. Pria bertopeng emas misterius itu memiliki kemampuan di mana dia dapat dengan mudah menemukan roh alam di semua kabut ini. Biasanya, roh alam sangat sulit dikenali jika mereka tidak menyerang. Penyelidik Liu. Aku ingin tahu yang mana dari 3 pengawal kerajaan itu. Gunung Es. Wajah perwakilan Far berwarna hijau. Siapa yang mengira bahwa kepala 3 pengawal kerajaan Dojo memiliki kemampuan khusus seperti itu? Kamu cukup pintar. Dia memang gunung es. Penyelidik Liu sedikit tersenyum. Namun, apakah ini layak untuk dikejutkan? Setiap orang memiliki kemampuan berbeda setelah menembus penghalang Wargot dan menjadi eksistensi yang melampaui level Wargot. Kemampuan Anda hanyalah api, dan gunung es dari 3 penjaga kerajaan memiliki kemampuan yang bahkan tidak akan pernah Anda impikan. Ada 5 penyelidik besar di bawah Hong dari Dojo of Limits. Tapi, selain 5 penyidik, hanya sedikit yang tahu bahwa Hong memiliki 3 pengawal kerajaan. Ketiga penjaga kerajaan ini telah mengikuti Hong dengan seluruh tubuh dan hati mereka sejak lama.
Mereka sangat setia. Hong juga membimbing ketiga penjaga kerajaan ini dan membantu mereka sebanyak mungkin. Ketiga pengawal kerajaan adalah eksistensi yang melampaui level Wargot. Orang-orang mengatakan bahwa 5 penyelidik besar itu mengerikan. Tetapi lebih banyak pejuang yang takut pada ketiga penjaga kerajaan ini. Selain Hong, tidak ada yang tahu siapa mereka. Orang hanya tahu nama panggilan mereka, yaitu Beast, Ice Mountain, Aler. Pengawal kerajaan. Luo Feng tercengang. Bukan penyidik. Penyidik anak muda Liu tersenyum saat dia melirik Luo Feng. Hong tidak sesederhana yang kamu kira. 3 penjaga kerajaan di bawahnya semuanya eksistensi yang melampaui level Wargot. Dan masing-masing penjaga kerajaan di bawah ajaran Hong memiliki kekuatan luar biasa. Jika tidak, mengapa negara-negara dan organisasi-organisasi kuat dunia semua begitu takut pada Hong? Luo Feng membeku. Satu orang sendirian mengangkat 3 eksistensi yang melebihi level Wargot. Di bawah semuanya hitam. Setelah ledakan sonik dilakukan dari pulau yang tertutup kabut di bawah, suara serangan mendarat di tanaman. Jelas, suara-suara ini disebabkan oleh pengawal kerajaan itu. Di udara, perisai yang tercipta dari angin sepoi-sepoi menutupi Luo Feng dan penyelidik Liu. Penyelidik, Luo Feng memandang penyidik Liu dengan kaget. Hanya tipuan kecil sehingga perwakilan VAR tidak akan bisa mendengar kami. Penyidik Liu tersenyum. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Liu He. Peringkat kepala Anda cukup tinggi. Mengatakan bahwa Anda salah satu dari para pembaca roh jenius di bumi. Setelah mengkonsumsi hati Willow selama 1000 tahun, tingkat apa yang dicapai kekuatan spiritualmu? Luo Feng ragu-ragu. Puncak dari level Wargot tingkat lanjut, kata Luo Feng. Penyelidik Liu menarik napas saat dia melihat Luo Feng dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia tidak bisa menahan untuk mengatakan, "Berapa umurmu?" 19 tahun. Jawab Luo Feng. 19 tahun. Puncak dari pembaca roh tingkat Wargot tingkat lanjut. Penyelidik Liu tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya saat dia mulai tertawa. Saya selalu mendengar betapa kuatnya para jenius dari legenda. Selama periode Grand Nirvana, kepala dan ketua Dewa Petir hanya membutuhkan beberapa tahun untuk menjadi keberadaan yang melebihi level Wargot. Saya juga melihat beberapa yang hanya membutuhkan waktu 2 hingga 3 tahun untuk menjadi Wargot di puncak level Wargot level mahir. Tapi ini pertama kalinya aku melihat puncak berusia 19 tahun dari pembaca roh tingkat Wargot tingkat lanjut. Tatapan penyelidik Liu ke arah Luo Feng sedikit melunak. Mengapa Dojo of Limits kuat? Kesatuan. Bangkitlah para jenius untuk memperkuat dojo dan tidak khawatir tentang yang muda melebihi yang tua. Di jalur seorang pejuang Luo Feng, dia telah diajar dan dibantu oleh instruktur Jiang Nian, kepala instruktur Wu Tong, utusan Yang Hui, guru Jiang Fang, dan lainnya. Mereka mencoba yang terbaik untuk membimbing dan menasihati Luo Feng. Itulah sebabnya dia bisa tumbuh dengan sukses. Bakatnya penting. Begitu pula lingkungannya. Penyelidik sangat baik. Liu tersenyum sambil mengangguk. Dengan kekuatanmu, kamu sudah bisa dijuluki Wargot tak terkalahkan. Seorang pembaca roh di puncak level Wargot tingkat lanjut. Hehehe, ini cukup menantang. Mereka sepertinya terbang dengan cepat dan berada di bawah tanah yang cukup aneh, sehingga sulit bagi orang untuk mengejar mereka. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi mengingat adegan yang sebelumnya terungkap. Perwakilan VAR tidak bisa menangkapnya di udara. Tapi jangan terlalu sombong. Kamu tak terkalahkan di dalam Wargot. Tapi begitu kamu menemukan eksistensi yang melampaui level Wargot, itu tidak akan semudah itu. Setiap eksistensi yang melebihi level Wargot memiliki kemampuan khusus. Penyelidik Liu tersenyum ringan. Dan setiap orang memiliki kekuatan yang berbeda. Misalnya, saya terbang jauh lebih cepat daripada perwakilan VAR. Luo Feng mengangguk. Pria bertopeng emas misterius itu adalah salah satu dari 3 penjaga kerajaan Hong, Gunung Es. Dia sebenarnya dapat dengan mudah menemukan roh alam dalam jumlah besar. Penyelidik Liu dengan hati-hati mengingatkan Luo Feng bahwa dia tidak boleh lengah. Ada banyak sekali eksistensi yang melampaui level Wargot yang dapat menyingkirkan Luo Feng. Tunjukkan padaku hati Willow 10.000 tahun, kata penyelidik Liu. Penyelidik. Luo Feng mengeluarkan jantung Willow 10.000 tahun. Penyelidik Liu mengambilnya dan melihatnya.
Esensi hijau yang mengalir dengan sedikit emas di dalam kristal berbentuk oval menyebabkan penyelidik Liu menyipitkan mata. Dia mengangguk. Hati Willow 10.000 tahun ini pasti sesuatu yang istimewa. Saya punya perasaan bahwa hati Willow 10.000 tahun ini lebih penting daripada hati Willow 1.000 tahun. Luo Feng tersenyum saat mendengar ini. Benar bukan? Menebang 9 pohon Willow adalah siapa yang tahu berapa kali lebih mudah daripada menebang Raja Pohon Willow. Hati 10.000 tahun Willow di Raja Pohon Willow jelas merupakan sesuatu yang istimewa. Tetapi harta karun seperti ini tidak dapat dikonsumsi tanpa perawatan. Kita harus menunjukkan kepalanya untuk mencari cara bagaimana menggunakannya dengan benar. Kata penyelidik Liu serius. Jika harta karun tidak digunakan dengan benar, itu akan memakan nyawa. 1 tahun ada seorang pria yang mengkonsumsi harta tertentu dan tubuhnya langsung meledak karena itu. Luo Feng mengangguk. Anda bisa mati karena makan terlalu banyak. Hati Willow 10.000 tahun ini jauh lebih baik daripada hati Willow 1.000 tahun. Jadi tanpa keyakinan mutlak, Luo Feng tidak akan dengan bodoh memakannya. Ngomong-ngomong Luo Feng, kamu telah melakukan sesuatu yang besar kali ini. Kata penyelidik Liu. Melaporkan lokasi pulau berkabut memberimu 10%. Dan kamu juga mendapatkan hati Willow 10.000 tahun. Jadi itu dianggap membantu kami mendapatkan harta karun. Jika waktunya tiba, kami akan memberi Anda lebih banyak. Dan sekarang kau adalah pembaca roh di puncak level Wargot tingkat lanjut. Kepala mungkin akan mengatur sesuatu untukmu. Tidak perlu bagimu untuk tinggal di kamp pelatihan elit. Penyidik Liu tersenyum. Mengapa kepala tidak menggunakan seseorang yang berbakat seperti Anda? Mungkin ada hadiah besar untuk Anda. Kepala bukanlah orang yang pelit. Penyelidik. Luo Feng agak khawatir. Penyelidik Liu memandang Luo Feng. Berbicara. Saya hanya ingin bertanya kepada penyelidik. Saya tidak tahu apakah kepala sekolah akan bersedia menghadiahi saya dengan set Dewa Hitam. Tanya Luo Feng. Penyelidik Liu membeku. Anak ini pasti tidak menahan diri. Setelah pertempuran di pulau berkabut ini, Luo Feng benar-benar menginginkan set Dewa Hitam. Efek dari set Dewa Hitam ini terlalu luar biasa. Jauh lebih baik daripada set seragam pertempuran kelas SS. Sebenarnya Luo Feng masih belum secara resmi mendapatkan gelar Wargot. Hukum mengatakan dia masih bukan seorang Wargot. Secara teknis, Luo Feng dapat terus tinggal di kamp pelatihan elit dan mendapatkan tempat pertama berulang kali. Bukankah dia akan mendapatkan imbalan besar dengan cara ini? Dan juga mendapatkan set Dewa Hitam. Jika saya tinggal di kamp pelatihan, saya akan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Kata Luo Feng. Nak, kamu sudah tak terkalahkan di level Wargot dan kamu masih memiliki wajah untuk bertarung dengan anak-anak itu. Penyelidik Liu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Namun, saya benar-benar tidak dapat memutuskan set Dewa Hitam. Kita harus melihat apa yang dikatakan kepala itu ketika kita kembali. Penyelidik jarang berinteraksi dengan siswa. Penyelidik Liu berinisiatif untuk memperkenalkan dirinya dan berbicara dengan Luo Feng. Dia ingin mengenal Luo Feng. Siapa sangka Luo Feng akan bertingkah seperti anak kecil meskipun dia adalah Wargot yang tak terkalahkan. Sosok yang dapat mengejutkan suatu daerah di bumi. Oh tunggu. Luo Feng baru berusia 19 tahun. Jadi dia sebenarnya masih anak-anak. Di malam hari, seluruh pulau berkabut bergetar. Yang mengejutkan Luo Feng, penyelidik Liu, dan perwakilan Far. Ayo cepat pergi. Suara keras terdengar. Pria bertopeng emas itu kembali dengan terburu-buru. Di kejauhan, sulur hitam keunguan yang memiliki diameter 20 cm melesat ke arahnya. Hanya dengan pandangan sekilas, Anda tidak tahu berapa lama pohon anggur itu. Dengan hanya cahaya yang berasal dari api perwakilan Far, mata telanjang bisa melihat panjang 500 hingga 600 meter. Masih ada panjang yang tidak diketahui di kabut jauh. Seolah-olah pohon anggur yang membentang melintasi langit dan bumi. Pohon anggur ini seperti tentakel yang membentang ratusan meter. Dan masih memanjang dengan cepat saat dibungkus ke arah pria bertopeng emas. Tas pria bertopeng emas itu benar-benar menonjol karena jelas berisi roh alam dalam jumlah besar. Sekian untuk bab kali ini. Tunggu kelanjutannya hanya di channel Anime VC. Terima kasih.